Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awal di channel YouTube Awal Wika. Kali ini saya akan melakukan pemasangan 2 unit Wika solar water heater yang berada di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan Bekasi di Sumarekon ya. Oke, ikuti saja instalasi pemasangannya seperti apa. Sekitar. Oke guys. Mang, meteran mang. Sekarang saya sudah berada di genteng, sedang melakukan pemasangan plat baja untuk tangki Wika solar water heater ke rangka baja ringan. Seperti ini ya. Ini namanya plat baja. Cukup pakai baut dan disetruk ke baja ringan. Nah, ini jalur instalasi air panasnya sudah disiapkan. Dan saya nggak bikin video untuk naikkan unitnya karena ini tempatnya sangat ekstrim. Kita ini langsung terjun bebas ya, 2 lantai. Di sana langsung terjun bebas. Oke, ikutin saja instalasinya seperti apa. Persis di depan rumah yang akan kita pasang Wika solar, udah terpasang Wika solar water heater tipe 130 ya, yang dimana unit tersebut udah puluhan tahun sepertinya. Mungkin ini ada sekitar umur 10 tahun kalau lihat dari fisiknya ya. Dan ini yang luar biasa. Ini udah jelas pasti tahun 90-an. Dan masih terpasang instalasinya, sepertinya masih berfungsi. Nah, ini perakitan pipa tembaga jalur air dingin supaya air dingin masuk ke unit ya. Jadi dari substrat dalam ada filter sama cek valve atau apa namanya, suction clamp. Oke Sobat Wika, alhamdulillah unit Wika solar heater telah terpasang dan sekarang sedang mengkonekkan instalasi yang sudah ada ke unit Wika solar heater. Dari air dinginnya, air panas hingga backup listriknya ya. Nah, ini di belakang saya terpasang unit Wika solar water heater SR150L1. Kapasitas 150 liter. Penggunaan mandi untuk 3-5 orang ya. Asumsi 2 kali mandi, pagi sore atau biasanya pagi malam ya. Ini pemasangannya cukup ekstrim, jadi saya nggak ngesut tadi waktu pasang unitnya ya. Karena ini emang langsung terjun bebas. Terjun bebas 3 lantai. Makanya saya nih pegangan ke tambang untuk safety-nya ya. Karena ini benar-benar licin ya. Pakai sepatu maupun nggak pakai sepatu, pakai sandal bikin juga nih genteng. Nah, ini Wika solar water heater 150L1 ini garansinya 7 tahun ya untuk tangki dan panel kolektornya, dan untuk spare partnya 1 tahun. Oke, karena sudah azan, saya matikan dulu kameranya, rehat sebentar ya, sekitar 5 menit. Oke, salam hangat. Buku tahan. Yuk. Oke Sobat Wika, kali ini saya sudah berada di lokasi kedua untuk pemasangan Wika solar water heater. Ikutin saja seperti apa instalasinya. Oke Sobat Wika, kali ini unit sudah berada di atas dak ya. Plan peletakan pemasangannya di sini ya.
persis di samping rumahnya sudah terpasang juga Wika Solar Water Heater tipe SR130S1. Sedangkan unit yang akan kita pasang yaitu tipe SR150L1 ya. Nah, kita unboxing ya untuk tangkinya. Ada apa saja kita cek. Udah jelas ada tangkinya. Nah, dan ini pipa penghubung air panas, air dingin. Dan nanti di baliknya ada pipa penghubung tembaga air panas. Dan kelengkapannya ada buku garansi ya. Buku garansi dan buku petunjuk. Di sini lagi. Ya, pipa penghubung air panas dan juga terdapat plat lidah buat dari baja ya. Dan ini harus diukur ya dimensi untuk panjangnya Wika Solar Water Heater karena nanti akan buka gentengnya ya, dan itu nggak boleh mepet sampai apa namanya ini tuh karpus karena akan susah diangkat. Kita buka dulu gentengnya dan lalu dipasangkan untuk plat lidah bajanya ini ya. Oke guys, karena berhubung sudah azan asar, kita rehat sejenak dulu dan akan kembali lagi setelah azan selesai ya. Oke sobat Wika, kali ini saya sudah berada di lokasi pemasangan kedua untuk Wika Solar Water Heater, yaitu di Sumarekon, klaster Sumarekon Bekasi ya. Namanya klaster Morizon ya. Morizon ya? Morizen. Kali ini saya sedang berada di klaster Morizen Sumarekon Bekasi ya. Sudah banyak lebih dari 100 unit, bahkan 200 kali ya ada ya, yang sudah terpasang di klaster Sumarekon Bekasi ini untuk produk Wika Solar Water Heater. Ada klaster Aralia, ada klaster Magnolia, ada klaster Blue Band. Blue apa? Nah itulah. Dan ini sekarang kita berada di klaster Morizen ya. Sudah terpasang banyak, ada beberapa Wika Solar Water Heater persis di belakang saya ini.
dan ada di sini juga, dan ada sebelah sana juga, dan sudah banyak tidak terpasang Wika Solar Heater. Pokok nama kita Wikakan Summarecon, dan yang pastinya Wika ada, Wika aja. Kalau ada Wika, ngapain yang lain? Wika ada, Wika aja. Ini bahan cover Wika ini stainless steel ya, Stainless steel juga. dan mengkilat Tadi mantap ini. sehingga kita bisa ngaca lah. Oh ya. Oke guys, sudah terpasang tangki Wika Solar Water Heater-nya. Sekarang saatnya kita pasang untuk panel kolektornya ya. Ini dia. Oke guys, setelah pemasangan panel dan tangki instalasi air dingin, sekarang saatnya connecting antara air dingin yang udah disiapkan di rumah. Kita lihat teknisi kita seperti TNI yang sedang berperang tiarap di kolong apa itu namanya? Kolong jembatan. Saking sempitnya ya aksesnya. Nah, di sini supply yang udah disiapkan dari rumah Summarecon ini ya. Cukup sulit sehingga harus Melilit. tiarap sampai perut melilit. Allah. Makan di Galaxy Fitness. Galaxy. Dan ini cara penyambungan pipa PPR air panas ya, dengan menggunakan alat khusus yaitu pemanas. Tapi pemanas ini bukan untuk setrika baju ya, hanya khusus untuk menempelkan antara fitting-fitting pipa PPR dan pipa itu sendiri. Itu kalau setrika baju ya pada bolong baju. Nah, caranya seperti ini ya. Ditempelkan, ditunggu beberapa detik, dicabut lalu dimasukkan. Jadi tanpa lem ya. Jadi paten. Nah, seperti ini. Tekanan berapa bar, Mas? Sip. Tekanan maksimal itu di 5 bar ya. Jah. Nah, seperti ini. Sip. Nah, inilah proses Ngomodan. Penyambungan. Penyambungan antara Apa? pipa air panas yang udah disiapkan di lokasi sama instalasi yang akan ke unit kita. Teknisi kita sampai tiarap di bawah apa ini? Ini namanya Palapon. Bukan, ini namanya Bukan overstack. sih, overstack ya. Pelan-pelan. Wah. Nah, ini sobat Wika, di sini ada QC ya. Quality control dari Wika Industri Energi. Untuk tahun produksi Wika Solar ini, khususnya di panel ini, tanggal 5 bulan 10 2022 ya. Jadi panelnya baru produksi ya, dan ini kode produksinya.
Oke guys, proses penyambungan antara fitting dan pipa PPR ya. Caranya dipanaskan dengan alat khusus, tapi bukan setrika seperti ini. Tahan beberapa detik, boleh dicabut dan disambungkan sehingga lelehannya akan cengkram atau rapat ya, tanpa harus pakai lem ataupun kunci. Tahan sebentar biar agak bengkok, biar agak bengkok, dodol. Jadi kayak itu tuh. Oke, nah seperti ini. Oke, udah begitu saja cara pemasangannya. Sehingga sangat mudah. Gampang. Oke guys, dan ini sedang melakukan penyambungan untuk backup listriknya ya, backup heaternya ke supply listrik PLN yang udah disediakan di bawah ya. Dan ini pipa hitam dan birunya ini itu arusnya, dan yang kuningnya ini grounding. Oke Sobat Wika, sudah terpasang di belakang saya persis Wika Solar Water Heater SR150L1. Waduh, berisik pesawat tuh. Oke, kita lanjut. Di belakang saya persis sudah terpasang Wika Solar Water Heater tipe SR150L1. Sekarang tinggal perapihan untuk instalasi dan pengonekan jalur instalasi air panasnya belum ya. Backup listrik dan suplai air dinginnya sudah terpasang. Nanti tinggal kita isi airnya ya. Nah, di sini kita bahas dulu Wika Solar Water Heater SR150L1 ini kapasitas 150 liter ya. Penggunaannya untuk 3-5 orang, asumsi 2 kali mandi, biasanya pagi sore atau pagi malam ya. Biasa orang rata-rata mandi. Nah, berapapun banyak kamar mandi yang kalian punya di rumah, yang dihitung untuk pasang Wika Solar Water Heater itu yaitu berapa banyak pengguna air panasnya. Jadi bukan berapa banyak kamar mandi. Nah, persis di belakang saya 150 liter ini untuk 3-5 orang ya. Meskipun kamar mandi ada 5 sekaligus atau 6, cukup pakai 150 liter kalau penghuninya hanya 5 orang. Dan jika ada bathtub itu minimal pakai water heater kapasitas 150 liter ya, persis di belakang saya. Dan ada di atasnya untuk 7-9 orang itu dengan kapasitas 300 liter ya. 2 kali lipat dari 150 liter ini, lebih panjang dan panelnya ada 2. Oke, dan garansinya sendiri untuk tangki dan panel itu 7 tahun, dan untuk aksesorisnya 1 tahun. Nah, jadi bagi kalian yang sedang bangun rumah atau renovasi rumah yang ingin pasang Wika Solar Water Heater, bisa hubungin saya. Nanti saya akan cantumkan nomor telepon di deskripsi, atau bisa hubungi, nanti saya tampilkan di sini ya, di sini 0852 131 77750. Bisa telepon ataupun bisa WA. Jadi bagi kalian yang mau konsultasi dulu untuk pemasangan Wika Solar Water Heater, boleh diskusi di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan seputar water heater boleh juga tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk pembahasan beberapa komponen ataupun part yang ada di Wika Solar Water Heater ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sering ditanyakan oleh kalian, yaitu jika perlu perawatan secara rutin, baiknya berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali ya? Nah, di sini saya akan jawab. Yang pertama, untuk Wika Solar Water ini perlu untuk perawatan ya, secara berkala, yaitu 1 tahun 1 kali. Kenapa 1 tahun 1 kali? Karena di dalam panel kolektor ini terdapat anoda korban yang fungsinya untuk mencegah korosi ya. Nah, dan biasanya
Jika jenis air sumur ataupun air pumpnya kurang bagus atau berkapur misal, atau zat besinya tinggi, biasanya itu akan lebih cepat termakan anoda korbannya, sehingga kita perlu melakukan pengecekan. Dan setelah kita riset, rata-rata umur anoda korban itu paling cepat itu ada 1 tahun, rata-rata ya, 1 tahun sudah habis, sehingga saatnya melakukan perawatan, pengecekan, pengurasan secara berkala ya. Nah, untuk perawatannya sendiri, yang pertama itu untuk pengurasan tangki dan panel ya. Biasanya namanya penyimpanan air, apalagi air panas, biasanya ada endapan ya. Layaknya toren aja. Toren itu biasanya ada endapan dan berlumut, bahkan berlumpur ya. Tapi kembali lagi tergantung jenis air dan memakai filter air atau enggak ya. Seperti itu. Sekaligus berkapur, kita bisa pasang Wika Solar Water Heater ini ya, karena dilengkapi dengan anoda korban untuk mencegah zat besi atau zat kapur yang sangat tinggi ya, sehingga tangki Wika ini umurnya lebih panjang ya, atau lebih awet, tahan lama ya. Unit Wika Solar Water Heater ini sudah terisi air dingin ya, sudah masuk, sudah kita isi. Untuk proses pemanasannya, karena ini sore, jam 5 sore, mungkin untuk tenaga suryanya bisa dites untuk keesokan harinya ya, di siang hari ataupun di sore hari ya. Tapi kalau untuk backup listriknya mungkin perlu waktu 1-2 jam sudah cukup panas ya, sudah bisa untuk mandi. Nah, gimana sih cara kerjanya backup listrik Wika Solar Water Heater ini? Backup listrik sendiri kita bisa dibuatkan secara otomatis ataupun manual. Secara otomatis itu dalam arti ketika cuaca mendung seperti ini ataupun turun hujan, tidak ada sinar matahari ya, otomatis panel kolektor ini tidak bisa memanaskan air atau tidak bisa produksi air panas, sehingga backup listriknya sendiri itu akan bekerja untuk memanaskan air ya. Dan ketika keesokan harinya panas terik, otomatis backup listriknya juga akan mati ya. Dan backup listriknya ini udah auto on ya, dilengkapi dengan termostat juga untuk pemutus arus, dan ada TCO, thermal cut out, dan ada ELCB, fungsinya untuk mencegah jika terjadi konsleting pada komponen backup listrik Wika Solar Water ini akan di-cut sama TCO atau ELCB ya. Fungsinya seperti itu. Jadi jika terjadi konsleting pada backup listriknya, tidak akan mengalami setrum ya, tidak akan nyetrum di airnya ya, sehingga sangat terjamin dan aman pastinya. Oke guys, kali ini kita akan cek untuk backup heaternya ya, untuk backup listriknya Wika Solar Water Heater. Nah, seperti ini ya, terdiri dari elemen termostat dan ada yang kotak hitam itu TCO. Oke, masuk, kita coba tes ininya ya, apa namanya? Oke, lanjut. Termostat. Sip. Oke guys, alhamdulillah unit Wika Solar Water Heater telah terpasang ya, dan sudah dikonekkan antara instalasi air dingin, air panas, dan juga backup listriknya. Mungkin itu saja pemasangan pada hari ini. Next kita akan pemasangan di rumah sini ya. Nah, di rumah sini dan sampingnya juga. Di situ akan terpasang Wika Solar Water Heater sama kapasitasnya 150 liter, dan di sebelahnya itu 130. Oke, ikuti saja video-video yang ada di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat,